Saudara-saudara yang terhormat, sungguh sayang sekali. Sandiwara yang saya mainkan ini sangat lemah sekali. Pentingnya menerangkan bahwa kelemahannya, maksud saya kelemahan cerita ini disebabkannya sendiri belum pernah mengalaminya. Ya, betapa tidak saudara, sangat susah. Saya sangat susah sekali sebab istri saya sangat cantik sekali. Kecantikannya itulah yang menyebabkan saya menjadi susah dan hampir hilang. Sungguh mati. Dia sangat cantik sekali. Sangat jarang Tuhan menciptakan perempuan cantik. Disengaja sebab perempuan jenis itu hanya menyusahkan dunia. Luar biasa saudara. Bukan main cantiknya istri saya itu. Hampir-hampir saya sendiri tidak percaya bahwa dia itu istri saya. Saya berani sumpah. Dulu sebelum dia menjadi istri saya berkata, saya bertemu pandang pertama kalinya di suatu pesta. Saya berkata dalam hati, maulah saya menyobek telinga kiri saya dan saya memberikan padanya sebagai mas kawin kalau suatu saat nanti ia mau menjadi istri saya. Tuhan mau murah. Kemauan Tuhan selamanya sulit diterka. Sedikit banyak rupanya suka akan surprise. Meskipun telinga saya masih utuh, toh saya berumah tangga dengan dirinya selama 5 tahun lebih. Aduh cantiknya. Saya berani mempertaruhkan kepala saya bahwa bidadari itu akan tetap bidadari walaupun ia telah melahirkan anak yang nomor 2. Dan saya hampir tidak percaya pada apa yang saya lihat. Tubuh yang terbaring itu masih sedemikian utuhnya. Cantik. Kata cantik pun tak dapat pula untuk menyebutkan keajaibannya. Cobalah seandainya suatu ketika gadis-gadis sekolah berkumpul dan istri saya berada di antara mereka. Saya yakin saudara-saudara pasti memilih istri saya, biarpun saudara tahu bahwa dia seorang janda. Ya saudara, kami telah bercerai 2 bulan lalu. Inilah kebodohan sejati dari seorang lelaki. Kalau saja amarah itu tidak datang dalam kepala, tak mungkin saya akan sebodoh itu menceraikan perempuan ajaib itu. Semua orang yang waras akan menyesali perbuatan saya, kecuali para koruptor. Sebab mereka tak mampu lagi menyaksikan harmoni dalam hidup ini. Padahal harmoni adalah keindahan itu sendiri. Dan istri saya harmonis dalam segala hal, sempurna. Baunya, bau parfumnya, seribu bunga setiap malam di kala malam, 1000 melati di satu pagi, segar. Itu dia. Sebentar, selama seminggu ini setiap pagi ia selalu menelepon, selalu ditanyakannya, sarapan apa Pak Mas? Kemarin saya menjawab nasi putih dengan goreng otak sapi. Pagi ini saya akan menjawab Misbah Jansuli di sini. Halo? Halo? Salah sambung, gila. Saya marah sekali. Penelpon ini tak tahu perasaan sama sekali. Oh iya, jam berapa sekarang? Tepat 8:15. Saya telah terlambat 3/4 jam. Maaf, saya harus ke kantor. Lain kali kita sambung cerita ini atau di tengah kantor saya. PT Biwarna di Jalan Merdeka. Tanyakan saja di sana nama saya. Kasir Jazuli. Maaf, sampai ketemu. Mudah-mudahan dagangan internasional dan perdagangan nasional tidak terganggu meskipun dari saya tidak memutuskan tidak masuk kantor. Tidak saudara, saudara tidak bisa seenaknya mengucapkan saya punya bakat pemalas. Saudara bisa bertanya kepada Sukandar kepala saya tentang diri Misbah Jansuli. Tentu Pak Sukandar segera mencari kata-kata yang terbaik untuk menghormati kerajinan kesematan saya. Kalau saudara mau percaya, hari inilah hari pertama saya membolos sejak 6 tahun lalu.
Saya bekerja di PT Dwi Warna. Seperti saudara saksikan sendiri, badan saya sedemikian lusuhnya bukan? Tuhanku, ya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Saya rindu pada istri saya dan sedang ditimpa rasa penyesalan, dan saya takut masuk kantor berhubung pertanggungjawaban keuangan. Sekarang pasti dia. Saya sendiri tidak tahu kenapa selama seminggu ini ia selalu menelpon saya. Apa mungkin ia mengajak rukun dan rujuk kembali? Tak tahulah saya. Saya sendiri pun terus mengharap ia kembali tapi tidak. Saya tak boleh menghina diri sendiri begitu bodoh. Bukan saya yang salah, dia yang salah. Yang menyebabkan peristiwa perceraian ini bukan saya, tapi dia. Dia yang salah. Sebab itu dia yang lainnya meminta maaf kepada saya. Ya, dia harus minta maaf. Toh saya laki-laki berharga. Saya punya penghasilan yang cukup. Laki-laki gampang saja menarik perempuan meskipun sudah 10 kali beristri. Pandang perempuan dengan pasti, air muka disegarkan dengan sedikit senyum, dan suatu saat berpura-pura berpikir menimbang kecantikannya, dan kemudian pandang lagi dan pandang lagi. Wajah lembut seperti kita berdoa, dan kalau perempuan itu menundukkan kepalanya, berarti tali kita telah menjadi lahirnya. Beres. Nah, saya cukup punya martabat, bukan? Bukan. Dan lagi dia yang salah. Ingat, dia yang salah. Nah, saudara tentu sudah tahu tentang sifat saya. Saya sombong, seperti umumnya laki-laki, dan kesombongan saya mungkin juga karena sedikit rasa rendah diri. Tidak, bukanlah saya punya tampang tidak begitu jelek. Pasti istri saya. Saya telah mencium bau bedaknya. Demikian wanginya sehingga saya yakin kulitnya yang menyebabkan bedak itu wangi. Oh, apa yang sebaiknya saya katakan? Tidak. Saya harus tahu harga diri. Kalau dia aku maafkan, niscaya akan semakin kurang ajar. Saudara tahu mengapa semua ini bisa terjadi? Oh, kecantikan itu. Ah, bangsa. Selama ini diusiknya dengan perasaan-perasaan yang gila. Bangsa. Saudara tahu dia telah berhubungan lagi dengan pacarnya ketika di SMA. Ya, memang saya tidak tahu benar. Betul, tidaknya prasangka itu. Tapi cobalah bayangkan berapa besar perasaan saya. Suatu hari secara kebetulan saya pulang dari kantor lebih cepat dari biasanya, dan apa yang terjadi? Laki-laki itu ada di sini dan sedang tertawa-tawa. Dengar, tertawa-tawa. Ya Tuhan, cemburuku mulai menyerang lagi. Perasaan cemburu yang luar biasa. Pasti dia. Isbah Juli di sini. Halo? Inilah ular yang menggoda Adam dahulu. Perempuan itu menelepon dalam keadaan aku begini. Jahanam. Ya, saya Juli. Ada apa? Nanti dulu. Jangan dulu kamu memakai kata-kata cinta yang membuat aku kaki gemetar itu. Dengar dulu. Ada perempuan biadab. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Dengarkan. Kau telah menghancurkan kejujuranku. Kau telah menyebabkan semuanya berantakan dan membuat aku gelisah jadi takut seperti buronan. Betapa saya marah. Sesudah berapa puluh juta uang kantor saya pakai berfoya-foya, apalah yang mengganggu saya mengangkat lemari besi itu ke rumahnya. Gila. Ya saudara, saya telah berhubungan dengan seorang perempuan. Beberapa hari setelah saya bertengkar di pengadilan agama itu, saya tertipu. Uang saya ludes, uang kantor ludes. Tapi saya masih bisa bersyukur sebab lumpur itu baru mengenal betis saya. Setengah bulan yang lalu saya terjaga dari mimpi edan itu. Betapa saya terkejut waktu menghitung beberapa juta uang kantor katut. Dan sejak inilah saya ingat istri saya.
dan saya mendengar tangisan anak saya. Tambahan lagi, istri saya selalu menelepon saja seminggu belakangan ini. Tuhanku, bulan ini bulan Desember, beberapa hari lagi kantor saya mengadakan stock of name. Inilah penderitaan itu. Sejak seminggu lalu, saya pegang lagi potret itu. Tuhan, apakah saya mesti menjadi penyair untuk mengutarakan sengsara badan dan sengsara jiwa ini? Apabila anak-anak telah tidur semua, dia duduk di samping saya. Dia membuka majalah dan saya membaca surat kabar. Apabila suatu saat mata kami bertemu, maka kami pun sama-sama tersenyum. Lalu saya berkata lembut, "Manis, kau belum mengantuk?" Wajahnya yang menakjubkan ini menggeleng-geleng, indah, manis sekali. Dia juga berkata dengan lembut, "Aku hanya menunggu kau, Mas." Saya tersenyum dan saya berkata lagi, "Aku hanya membaca koran, Manis." Dan dia lalu berkata, "Aku akan menunggu kau membaca koran, Mas." Kemudian kami pun sama-sama tersenyum bagai merpati jantan dan betina. Kubelai rambutnya yang halus itu, duh wanginya. Nyamannya lautan minyak wangi yang mengisahkan dan mengguyur sukma. Apabila dia berkata seraya mengadu, "Mas," maka segera kupadamkan lampu di sini, dan lewat jendela kaca kami menyaksikan pekarangan dengan bunga-bunga yang kabur dan langit biru bening di mana purnama yang kuning terlarang itu merangkak-rangkak dari ranting ke ranting. Hah, saya baru sadar. Saya telah menjadi penyair cengeng untuk mengenang semua itu. Tidak. Laki-laki itu, sebentar. Saya belum menelpon ke kantor, bukan? Sebentar. Halo? Minta 1237 Utara. Halo? Saudara Arif? Kebetulan. Ya. Mungkin pula influenza. Yang pasti batuk dan pilek. Saudara? Ya. Saudara Arif? Saya kan merasa sering sekali kalau saudara sudi memintakan pamit saya kepada Pak Sukandar. Terima kasih ya. Apa? Saudara bertemu dengan saya di sebuah restoran. Apa? Dengan laki-laki? Tentu saja saya tidak boleh marah, saudara. Dia bukan istri saya. Ya. Halo. Ya, jangan lupa pesan saya pada Pak Sukandar. Seharusnya saya tidak boleh marah. Bukan istri saya lagi. Persetan. Pokoknya saya marah. Teguran kemana lagi? Saudara bisa mengira apa yang terdapat dalam hati saya? Saudara tahu apa yang ingin saya katakan pada saudara? Saya hanya butuh satu barang, saudara. Ya, benar-benar satu butuh. Saya butuh pistol. Saya akan bunuh mereka sekaligus. Kepala mereka cukup besar untuk menjaga agar peluru saya tidak melesat dari pelipisnya. Kalau mayat-mayat itu sudah tergejolak di lantai, apakah saudara pikir saya akan membidik pistol itu ke kening saya? Oh, tidak. Dunia dan hidup tidak selebar dan belok. Saudara, sebagai orang yang jujur, dan jangan lupa saya adalah seorang kesatria dan sportif, maka tentu saja secara jantan saya akan menghadap ke polisi yang terdekat dan berkata dengan bangga dan heroik, "Pak, saya telah menembak Ronald Citra dan Rona Mendut." Tentu polisi itu akan tersenyum dan kagum campur
dan kagum campur haru. Dan bukan tidak mungkin ia akan memberi saya segelas teh dan baru setelah itu membawa saya ke dalam sebuah sel yang pengap. Hari selanjutnya saya akan diperiksa. Ya, diperiksa. Lalu diadili. Saudaraku tahu apa yang saya katakan kepada hakim, kepada jaksa, kepada wanita, dan kepada seluruh hadirin. Akan saya katakan bahwa mereka pengganggu masyarakat, maka sudah sepatutnya dikirim ke mereka neraka jahanam. Bukankah bumi ini bumi Indonesia yang ketentramannya harus dijaga oleh setiap warganya? Saudara pasti tahu, saya pun tahu bikin yang botak itu akan hakim yang botak itu akan berkata sejak menjatuhkan palunya. Seumur hidup di Nusa Kambangan. Saudara pasti tahu, saya pun tahu hakim yang botak itu akan berkata seraya menjatuhkan palunya. Seumur hidup di Nusa Kambangan. Pikir saudara saya akan pingsan mendengar vonis semacam itu? Oh tidak, saudara, saya akan tetap percaya pada Tuhan. Tuhan terlebih tahu daripada hakim yang botak dan berkacamata itu. Lagi pula, saya sudah siap untuk dibawa ke Nusa Kambangan. Di pulau itu saya hanya akan membutuhkan beberapa kertas dan pulpen. Ya, saudara, saya akan menjadi pengarang. Saya akan menulis riwayat hidup saya dan proses pembunuhan itu yang sebenarnya, sehingga dunia akan membacanya. Saya yakin dunia akan mengerti letak soal yang sejati. Dunia akan menangis, perempuan-perempuan akan meratap. Di seluruh warga bumi ini akan berkabung, sebab setelah berbuat salah menghukum seseorang yang tak bersalah. Juga saya yakin hakim itu akan mengelus botaknya dan akan mengucurkan air matanya, sebab menyesal dan niscaya dia akan membuang palunya keluar. Itulah rancangan saya. Saya sudah berketetapan hati. Saya sudah siap betul-betul sekarang. Siap dan nekat. Nanti dulu, saya ingat sekarang. Saya belum punya pistol. Di mana saya bisa mendapatkannya? Inilah perasaan seorang pembunuh. Dendam-dendam yang cukup padat seperti padatnya kertas petasan. Dahsyat letusannya saya ingat. Sherlock Holmes sekarang, Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Sekarang yang saya hisap. Siapapun tidak boleh menjepitkan sekira pembunuh. Ada berbagai pembunuh di atas dunia ini. Dan yang ada di hadapan saudara, ini bukan pembunuh sembarang pembunuh. Jenis pembunuh ini adalah pembunuh asmara. Nah, saya telah mendapatkan judul karangan itu, Pembunuh Asmara. Lihatlah, dunia telah berubah hanya dengan tempo beberapa anggukan kepala. Persetan, di mana pistol? Apakah saya harus terbang dulu ke Amerika, ke Dallas? Tentu saja tidak mungkin. Sebab itu berarti memberikan mereka waktu untuk melarikan diri sebelum kebekuk lehernya. Oh, betapa marah saya. Darah seperti akan meledakkan kepala saya. Sampai saya ingin mencoba dada ini. Oh, saya sangat merasa bersahabat dengan Othello. Saudara tentu kenal dia, bukan? Dia adalah tokoh penyemburu dalam sebuah drama Shakespeare yang terkenal, Othello. Dia bangsa Moor, sedang saya bangsa Indonesia. Namun sesara dan senasib akibat kejahilan cantiknya anak cucu Hawa. Halo? Ya, di sini Jazuli. Kasih, ada apa? Oh, maaf Pak Sukandar, kepala saya. Maaf Pak, saya kira istri saya. Saya baru saja marah-marah. Ya, memang saya. Ya Pak. Influenza. Ya, mudah-mudahan ya Pak.
Saudara, dengarlah. Dia mengharap saya besok masuk kantor untuk pemberesan keuangan. Ya, insya Allah. Ada pegawai baru. Siapa, Pak? Istri saya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Besok. Persetan. Saya yakin istri saya pasti kehabisan uang sekarang. Apakah saya mesti mengasihani dia? Tidak. Saya mesti membunuhnya. Saya akan menusukkan pisau. Ya, sebaiknya dengan pisau saja. Kasir di sini, kasih berita di mana? Apalagi jahanam, kalau betina yang telah menjadikan aku kotor itu. Jangan bicara apa-apa. Tutup mulutmu. Mulutmu bau busuk. Aku bisa mati mendengar kata-katamu. Cari saja laki-laki yang lain yang hidungnya besar. Penggoda, cari yang lain. Toh kau seorang petualang. Jahanam. Apakah saya mesti membunuh 3 orang sekaligus dalam seketika? Oh iya, tadi saya memberikan pisau. Ya, pisau pun cukup untuk menghentikan jantung mereka berdenyut. Sayang sekali, pengarang sandiwara ini bukan seorang pembunuh hingga hambarlah cerita ini. Tapi tak apa, toh saya cukup marah untuk membunuh mereka. Namun, sebaiknya saya maki-maki dulu alisnya nista itu. Saya harus menelponnya. Kemana saya harus menelpon? Lebih baik saya rencanakan dulu secara masak-masak semuanya sekarang. Demi Allah, saudara mesti mengerti perasaan saya. Manis, jagalah perasaan suamimu supaya jangan bernasib seperti Jazuli. Ya, memang saya adalah laki-laki yang malang, tapi semuanya sudah terlanjur. Saya pun telah siap. Dengan menyesal sekali, saya akan menjadi seorang pembunuh dalam sandiwara ini. Halo, Jazuli di sini. Saya kira berdering telepon tadi. Nah, saudara bisa melihat keadaan saya sekarang. Mata saya betul-betul gelap, telinga saya betul-betul peka. Saya tidak bisa lagi membedakan telepon itu berdering atau tidak. Artinya sudah cukup mental saya sebagai seorang pembunuh. Tetapi seorang pembunuh yang baik senantiasa merencanakan pekerjaan dengan baik pula. Seperti halnya seorang kasir yang baik. Mula-mula nanti malam tentu saya masuk halaman rumahnya. Saya berani mempertaruhkan separuh nyawa saya. Pasti laki-laki itu ada di sana. Dalam cahaya bulan yang diterangi kabut, saya bayangkan begitulah suasananya. Bulan berkabut, udara beku oleh dendam. Sementara belati telah siap tersembunyi di pinggang dalam kemeja. Saya ketok pintu serambinya. Mereka masih terkejut, lebih-lebih mereka terkejut melihat pandangan mata saya yang dingin. Pandangan mata seorang pembunuh. Untuk beberapa saat saya akan pandangi saja mereka sehingga badan mereka bergetar dan seketika menjadi tua karena ketakutan. Dan sebelum laki-laki itu sempat mengucapkan kalimat yang pertama, pisau telah tertancap di lehernya. Dan pas diri saya menjerit, tapi sebelum menjerit itu cukup dapat memanggil tetangga-tetangga, maka berarti ini akan bersarang dalam perutnya. Tentu, saya akan menarik nafas lega. Kalau mayat-mayat itu telah kaku terkapar di lantai saya akan berkata, terpaksa, jangan salahkan saya. Keadilan menuntut balas. Tapi kalau sepanjang-panjang muncul kedua anak saya, Ita dan Imam, kalau mereka bertanya, Pak, ibu kenapa Pak? Pak, ibu Pak. Oke. Saudara-saudara bisa merasakan hal ini. Mereka sangat panisnya. Lihatlah, saya tidak bisa lagi marah. Saya pun tidak bisa lagi peduli pada apa saja selain kepada anak-anak yang manis itu.
Saya tidak tahu lagi apa istri saya cantik apakah tidak. Saya tidak tahu lagi apakah laki-laki itu jahanam apakah tidak. Saya hanya tahu anak-anak itu sangat manis. Betapa saya ingin melihat lagi bagaimana mereka tertawa. Tak ada yang lain mutlak harus dipertahankan kecuali anak-anak itu. Saudara-saudara mengerti maksud saya? Apakah saya karena cemburu saya mesti merusak kembang-kembang yang telah bermekaran itu? Semangat hidup yang sejati dan keberanian yang sejati timbul dalam diri begitu saja. Ingat Tita dan Imam, anak-anak saya. Saya rasakan mereka berkata, "Pak, susullah ibu, Pak. Pak, ke kantorlah, Pak." "Ya, Tita. Ya, Imam." Malaikat-malaikat kecil itu gaib menjelma udara. Saya harus pergi ke kantor. Akan saya katakan semuanya pada Pak Sukandar. Saya akan mengganti uang itu. Besok saya jual beberapa barang dalam rumah ini. Setelah semua beres, saya akan mulai lagi hidup dengan tenang dan bertawakal kepada Tuhan. Hari ini hari Jumat, di masjid setelah saya sembahyang, saya akan minta ampun kepada Allah. Saya tak tahu lagi apakah laki-laki rahwana atau bukan. Saya tak mau tahu lagi apakah Sinta itu serong atau tidak. Saya tidak peduli. Tuhan ada dan laki-laki yang macam itu dan perempuan itu ada dalam hidupnya. Semuanya harus saya dapat hadapi dengan arif. Sebab kalau tidak Indonesia akan hancur. Berhubung saya menelantarkan anak-anak saya, Tita dan Imam. Jahanam. Kalau saudara mau percaya, inilah sundan itu. Setiap kali saya tengah berpikir begini, Jahanam itu menelepon saya. Jahanam. Inilah sundan itu. Sesudah uang kantor ludes, apa dia menggarap rumah ini dijual? Ya, Misbah Jazuli. Saudara, jantung saya berdebar seperti kala duduk di kursi pengantin. Demi Tuhan, tak salah, ini adalah suara istri saya. Oh, saya telah mencium bau bedaknya. Hutan mawar dan hutan anggrek. Ya, manis. Saya sendiri. Saya yakin dia pun sepemikiran dengan saya. Saya akan mencoba menyingkup kenangan lama. Oke. Halo? Tentu. Kenapa kau tidak menelponku tadi? Ya, di kantor. Memang saya agak flu dan batuk-batuk. Ya, manis. Indah sekali, bukan? Tentu. Hah? Bagaimana? Kawin? Kau? Segera? Rupanya laki-laki yang dulu itu cuma asing saja. Ya, tentu bisa. Jahanam. Saudara tentu mampu merasakan apa yang saya rasakan. Beginilah kalau pengarang Sandiwara ini belum pernah mengalami peristiwa seperti ini. Beginilah jadinya. Saya sendiri pun bingung untuk mengakhiri cerita ini. Persetan pengarang itu. Jam berapa sekarang? Persetan semuanya. Yang penting saya akan ke kantor meski sudah siang. Dari kantor saya akan langsung ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah mertua saya. Langsung saya boyong semuanya. Anak-anak itu menunggu saya. Persetan. Sampai ketemu. Selamat siang.